Halo semuanya, selamat sore. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan pada kalian mengenai method sort dan juga method for each dalam objek iterable. Pada video saya yang nomor 5, saya sudah menjelaskan mengenai list dan juga method sort ya. Tapi hanya singkat method sortnya, contohnya juga kecil. Bagi yang belum pernah mempelajari sama sekali, bisa dilihat dulu yang video nomor 5 saya. Nah, untuk kasus pada hari ini, saya sudah punya satu buah kelas, yaitu namanya person. Di sini dia punya role, tipenya string, lalu age itu umur ya, tipenya integer. Lalu di dalam method main-nya, saya sudah punya satu buah list persons. Ini isinya seperti ini ya. Ada person, administrator, umurnya 32, terus user 52, dan seterusnya. Nah, sekarang saya ingin menampilkan semuanya ini ke layar. Biasanya kita bisa pakai for untuk melakukan iterasi ya, perulangan. Bisa pakai for, bisa juga pakai for in. Nah, saya ingin menunjukkan sekarang untuk for each. Jadi, saya ingin menampilkan semua role dan juga age dari setiap elemen di dalam persons ke layar. Nah, caranya seperti ini. For each. Nah, nanti di dalam for each ini, dia minta satu buah fungsi yang parameternya itu adalah elemen dari si persons, yaitu satu buah person. Jadi fungsi ini akan terus diulang dan diterapkan pada setiap elemen dari si persons ini. Nah, setiap elemen dari persons ini kan kita mau ngeprint ya. Jadi di sini tinggal print elemen titik role, terus saya gabung ya dengan strip elemen titik age, itu string. Save, kita F5. Nah, kelihatan ya. Sudah ditampilkan nih, administrator 32, user 52, dan seterusnya. Nah, sekarang saya mau menggunakan method sort, yaitu metode untuk sorting atau mengurutkan. Di sini saya berikan persons titik sort. Nah, kalau misalnya si persons ini adalah list of integer atau list of string, atau list of tipe yang lain yang sudah ada sort defaultnya, itu bisa tinggal begini aja. Tapi untuk persons kan nggak ada defaultnya nih. Sort untuk persons itu seperti apa? Oleh karena itu kita harus memberikan fungsinya. Di dalam method sort ini, kita bisa memberikan satu buah fungsi namanya compare, yaitu fungsi untuk membandingkan ya. Fungsi ini akan menerima parameter dua buah person. Kenapa person? Karena ini list of person. Ya. Lalu metode ini juga akan mengembalikan satu buah bilangan integer. Jadi setelah dibandingkan, di-compare antara person yang pertama dengan person yang kedua buah person ini, maka dia akan mengembalikan satu buah integer. Kalau nilai integer yang dikembalikannya itu adalah negatif, maka person yang pertama ini akan diletakkan di sebelah kiri dari person yang kedua. Jadi urutannya adalah person yang pertama, lalu person yang kedua. Seperti itu. Tapi kalau misalnya dia positif kembaliannya, maka si person pertama itu akan diletakkan di sebelah kanan dari person yang kedua. Jadi person kedua yang akan duluan, person ke satu yang akan di belakang. Tapi kalau misalnya 0, berarti si person 1 dan person 2 ini adalah objek yang memiliki nilai yang sama. Jadi bebas urutannya. Bisa person 1 dulu baru person 2 atau person 2 dulu baru person 1 karena nilainya sama aja. Sekarang di sini kita akan buat satu buah fungsi. Dia minta dua buah person ya, P1, P2. Lalu dia akan mengembalikan satu buah nilai. Di sini saya akan membalikannya P1 titik H dikurangi dengan P2 titik H. Kalau umurnya P2 ternyata lebih besar, berarti hasilnya negatif ya. Kalau hasilnya negatif, berarti si P1 ini akan diletakkan di awal. P2 akan diletakkan setelahnya. Jika hasilnya seperti ini, maka itu artinya terurut membesar ya, karena P1 yang lebih kecil H-nya. P2 itu yang H-nya lebih besar. Ini kita F5, kita coba. Nah, bisa dilihat ya. Terurut. 12, 20, 22, 23, 32, 52, 52, 55. Seperti ini. Nah, karena integer itu adalah satu buah tipe yang memiliki method compare, jadi sudah ada method compare defaultnya ya, kita bisa langsung pakai method compare-nya. Untuk string juga sama. Ini kalau kita mau buat sendiri, seperti ini caranya. Nah, sekarang kalau mau untuk string-nya, saya kasih contoh yang udah ada ya compare-nya.
Berarti seperti ini, P1 titik roll, titik compare. Nah, ini dibandingkan dengan P2 titik roll juga. Seperti ini. Kalau di F5, nah sekarang dia mengurut membesar berdasarkan abjad ya. A, lalu M, lalu U. Nah, sekarang gimana kalau saya mau ada dua nih sortingannya? Maksudnya seperti apa? Jadi seperti ini. Pertama, saya urutkan dulu berdasarkan role-nya. Jadi administrator, merchant, user. Nah, tapi di sini kan masih acak-acakan ya si umurnya. Nah, saya maunya di sini urutan umurnya juga membesar. Dari yang paling kecil berarti 20 dulu, baru 23, baru 32. Nah, caranya gimana nih? Caranya seperti ini. Ini kita hapus dulu. Saya beri kurung curl buka, kurung curl tutup. Di sini berarti saya ngecek dulu nih. If, jika P1 titik roll titik compare P2 titik roll itu tidak sama dengan 0. Nah, ini berarti saya bandingin ya. Kalau tidak sama dengan 0, berarti bisa negatif, bisa positif. Kalau seperti ini, kita tinggal return P1 titik roll titik compare P2 titik roll. Kita kembaliin aja nilainya seperti ini. Karena pertama kali saya mau urutkan berdasarkan roll-nya. Tapi kalau misalnya ini nilainya 0, berarti kan role-nya sama nih kalau nilainya 0. Sama-sama admin, sama-sama merchant, atau sama-sama user. Nah, kalau misalnya seperti ini, baru saya urutkan berdasarkan umur. Ya, berarti di sini else, kalau ternyata 0, yang saya return itu adalah hasil P1 titik age, titik compare, P2 titik age, titik koma. Jadi saya kembalikan hasil dari perbandingan umurnya. Seperti ini. Shift Alt F, kita save, kita F5. Nah, sekarang udah ngurut ya. Admin, merchant, user, dan adminnya juga udah 20, 23, 32. Merchantnya 22, 52, 55. Usernya 12, 22, 52. Nah, sekarang gimana kalau kita mau ngurutnya itu custom? Jadi pertama itu merchant dulu. Setelah itu administrator. Setelah itu baru user. Misalnya maunya seperti itu. Itu gimana caranya? Berarti kita harus buat bobotnya dulu. Ya, kita akalin dengan caranya seperti itu. Merchant itu kita buat bobotnya yang paling pertama, berarti nilainya paling kecil. Administrator itu yang kedua, lalu yang user itu yang ketiga. Jadi caranya seperti ini, kita buat aja. Di sini kalau role-nya itu merchant, maka yang di return itu adalah 1. Karena ini bobot yang paling pertama. Lalu saya buat lagi, ada 2 lagi ya. Kalau administrator, ini bobotnya 2. Sisanya, yaitu si user, itu 3. Shift Alt F, save. Sekarang kita ke atas. Berarti di sini yang dibandingkan itu bukan ini ya. Tapi kita bandingkannya seperti ini. P1 titik roll weight dikurangi dengan P2 titik roll weight. Kalau tidak sama dengan 0, berarti ini kita kembalikannya P1 titik roll weight dikurangi dengan P2 titik roll weight. Save, F5. Nah, sekarang bisa dilihat ya. Sekarang merchant dulu, baru administrator, baru yang terakhir kali user. Jadi kalau kita mau custom ngurutinnya, ya seperti itu. Kita buat fungsi untuk menentukan bobotnya, supaya nanti bisa ngurut. Oke, jadi seperti ini cara penggunaan sort dan juga for each. Semoga dengan video ini kalian dapat lebih mudah lagi dalam menggunakan objek-objek iterable. Contohnya list ini ya. Lalu kalian juga bisa membuat custom sort sendiri kalau nanti kalian butuh melakukan sorting atau pengurutan pada objek-objek yang kalian buat pada aplikasi kalian nanti. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.